melalui swakelola. Dan kalian sudah tahu ya bahwa untuk pengadaan barang dan jasa itu ada dua cara. Yang pertama adalah secara swakelola, yang kedua melalui penyedia. Dan ini sudah diatur dalam pasal 18 Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi pasal 18 ini sudah kalian baca, sudah akan pelajari untuk materi UTS kemarin. Nah, hari ini muncul lagi di paparan untuk UAS, karena memang nanti ada materi-materi di UTS kemarin, kita akan gunakan kembali. Ya. Nah, kemudian mengenai tadi yang dapat 90, ada yang dapatnya cuma 70 waktu UTS. Ada satu pertanyaan essay mengenai jelaskan spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Nah, hampir semuanya betul. Cuma ada 3 karena ya spesifikasi teknis untuk swakelola, bukan penyedia. Sehingga bagi kalian yang kemarin nilainya 70, salah satunya mungkin karena jawaban IC-nya salah. Meskipun saya sudah sampaikan ke kalian bahwa jika salah pun saya tidak memberikan 0 nilainya, sehingga kemarin untuk kalian yang menjawab salah, saya kasih nilainya 5. Jadi kalau betul nilai 10, kalau salah saya berikan nilai 5. Sehingga itulah perbedaannya, ada yang dapatnya di atas 90, tapi ada juga yang dapatnya 70. Jadi IC-nya cuma salah di sini saja. Kalau yang lain hampir semuanya sama, mirip-mirip jawabannya. Tapi untuk yang mengenai IC, mengenai spesifikasi teknis ini yang ada berapa yang berbeda jawabannya, itu yang kemudian membedakan nilainya. Ada nilai 92, ada nilainya cuma 75. Ini karena salah menjawab soal IC. Kemudian perbedaan kedua adalah mengenai soal pilihan ganda memang tentunya. Kalau yang nilai di atas 80, itu rata-rata IC-nya nilainya 30. Jadi kalau betul semua IC itu nilainya 40, ada 20 soal, masing-masing nilainya 2. Jadi kalau nilainya di atas 30 atau nilai 30 misalnya, berarti yang bersangkutan itu salahnya 5. Yang betul 15. Jadi nilainya 30. Jadi itulah saya sampaikan perbedaan nilainya. Yang nilainya di atas 90 atau nilainya cuma 70, itu yang pertama karena pilihan gandanya. Rata-rata di atas 80 itu karena pilihan gandanya nilainya di atas 30. Tapi yang nilainya 70 bisa jadi nilai pilihan gandanya kurang dari 30. Ya, alasan pertamanya itu. Alasan kedua, soal IC mengenai spesifikasi teknis ini. Ini yang membedakan nilainya ada yang 100 atau 10, maaf, ada nilainya cuma 5. Kemudian yang kedua, mengenai soal yang kasus mengenai korupsi. Ya, korupsi kan saya sudah berikan soal untuk tugas kelompok ya. Mestinya kalian bisa jawab dari situ. 5 jenis korupsi yang sudah dilakukan kajiannya oleh KPK. Itu semuanya menjawabnya betul. Cuma solusinya, ada yang betul, ada yang tidak. Nah, yang jawaban betul yang diharapkan adalah karena sesuai dengan kajian KPK ini, nilainya 10 yang kemudian nilai menjadi 90 itu adalah karena proses perencanaan, pengadaan segala macam itu dilakukan secara sistem terintegrasi. Jadi kalau ada kata-kata sistem terintegrasi, pasti nilainya sudah 10. Tapi kalau kemudian misalnya jawabannya adalah jawaban formatif ya, PPK, KPA-nya berkualitas, meskipun jawabannya panjang, itu jawabannya tidak tepat. Jadi yang tepat itu kalau misalnya bahwa sistemnya itu terintegrasi, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan terintegrasi secara sistem, dan diharapkan semuanya online. Itu karena sudah menjadi rekomendasi dari KPK. Ya, nah itu sedikit penjelasan mengenai nilai kalian untuk UTS. Sekali lagi saya sampaikan, kalian masih punya waktu sampai dengan hari Minggu. Apabila kalian komplain, misalnya tidak puas atau tidak percaya dengan hasil kalian boleh menyampaikan komplain ke saya dan saya layani sampai hari Minggu.
Setelah hari Minggu saya tidak bisa melayani mengenai komplain nilai. Baik, sekarang saya akan lanjutkan materinya. Ya. Saya ulangi lagi ya, bahwa untuk pengadaan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui swaklola, yang kedua melalui penyedia. Nah, kemudian kalau dilakukan dengan swaklola, langkah-langkahnya ada 3 tahapan. Yang pertama penetapan tipe, kalian masih ingat tentunya, tipe swaklola ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kemudian langkah kedua setelah ditetapkan tipenya, disusunlah namanya spesifikasi teknis yang ditulis dalam kerangka acuan kerja atau acuan kegiatan dan disertai dengan berapa biaya yang diperlukan untuk membiayai langkah-langkah yang sudah disusun dalam KAK. Bedanya dengan penyedia adalah bahwa selain menyusun KAK dan RAB, ada pemaketan, itu sudah menjadi soal UTS kemarin. Konsolidasi juga sudah menjadi soal UTS kemarin, tetapi nanti akan muncul lagi sebagai bahan UAS. Nah, ini saya makanya sudah sengaja saya berikan hurufnya lebih besar, ya. Pasal 18 Perpres nomor 16 tahun 2018 ini ada langkah-langkah yang kita sudah pernah diskusikan, kita pernah bahas, kita pakai untuk bahan UTS, tapi nanti akan muncul lagi di dalam materi UAS. Nah, materi hari ini sebenarnya sangat sedikit, tapi kemudian digabungkan dengan materi-materi yang sudah ada sebelumnya sebagai reminder ya, sekaligus sebagai pengantar kita untuk masuk ke tata kelola perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui swaklola. Nah, ini sebagai remindernya ini, bahwa yang disebut dengan pengadaan barang yang kemudian harus dilakukan swaklola, pertama adalah barang atau jasanya tidak diminati oleh swasta. Jadi kalau kita kan bicaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi lawannya adalah swasta. Nah, apa sih barang atau jasa yang tidak diminati oleh swasta? Terutama dari segi nilai, dari sisi lokasi, dan atau sifatnya. Nah, mungkin kemarin kalian sebagian mendapatkan juga ya video-video yang di-share terkait dengan Hari Guru. Ya, nah, saya ngomong soal Hari Guru. Pada saat Hari Guru kemarin kan banyak di-share video-video perjuangan guru, terutama guru-guru yang tinggal atau mengajar di daerah-daerah terpencil. Oke, nah sekarang saya bicara mengenai produknya ya, barang atau jasa. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama, ya, tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawabnya swasta, tanggung jawabnya masyarakat, tanggung jawabnya pribadi. Nah, kalau kemudian sekarang kita kaitkan dengan pengadaan barang dan jasa, bayangkanlah sekarang misalnya ada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di daerah terpencil. Untuk menuju lokasinya melalui hutan-hutan, kemudian melalui sungai atau laut gitu ya. Perjalanannya menempuh 3-4 jam dari lokasi daerah yang lebih stabil gitu. Kemudian di situ juga kegiatan ekonominya masih sangat terbatas. Dan kemudian jumlah anak sekolah, anak usia sekolahnya juga masih sedikit. Oke. Nah, kira-kira apakah swasta akan berminat untuk membangun sekolah swasta di sana? Nah, itu mungkin yang kemudian akan mengarahkan kita bahwa ada kegiatan-kegiatan yang akhirnya mau nggak mau pemerintahlah yang harus mengambil alih. Jadi kalau ada kegiatan belajar mengajar, ada sekolah di daerah terpencil, kemudian sekolah itu mengadakan buku, atau misalnya yang lebih sederhana misalnya, butuh ini kapur untuk menulis atau whiteboard dengan spidol dan segala macam. Apakah swasta berminat untuk masuk ke sana? Tentu saja karena swasta itu lebih kepada profit oriented, kan akan mikir-mikir, ya. Nah, dalam kondisi kayak ginilah kemudian pengadaan barang dan jasa di lokasi-lokasi tertentu
Dan dengan nilai tertentu atau sifat tertentu itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Nah, itu adalah kategori yang pertama, bahwa pengadaan barang dan jasa untuk hal-hal tertentu mau nggak mau akhirnya harus dilakukan dengan swakelola. Nah, yang kedua nih sekarang, bidang tertentu. Kalau kita bicara sekarang seperti kita sekarang lagi membahas mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namanya saja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasti yang mengatur adalah pemerintah. Oleh karena itu, kalau kita melakukan diklat, pendidikan atau latihan, atau kursus, penyuluhan, mau nggak mau yang melakukan adalah pemerintah. Kenapa? Karena swasta masih jarang sekali melakukan pengadaan barang dan jasa ini. Kalau kalian cari di internet misalnya, bicara mengenai pengadaan barang dan jasa, kalian akan banyak menyediakan materi mengenai pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau spesifik barang dan jasa pemerintah, aturan-aturan pemerintah, lebih banyak itu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Sehingga kemudian kegiatan itu dilakukan secara swakelola. Nah, berikutnya, tapi ini kalian lihat ya, bahwa kriterianya ini opsional. Boleh dipakai, boleh tidak. Bisa jadi ada yang lebih luas dari ini kriterianya, atau malah yang lebih sempit kriterianya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai budaya, kita mempertahankan nilai-nilai budaya. Mengadakan festival budaya, parade seni atau parade budaya. Nah, ini juga masih menjadi tanggung jawab Pemda. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti itu pun kalau diadakan, itu juga diadakannya oleh pemerintah daerah menggunakan pengadaan barang dan jasa secara swakelola. Nah, contoh berikutnya, kemarin kita baru saja mendapatkan atau mengikuti sensus penduduk. Saya nggak tahu apakah kalian masih sempat kemarin mengikuti sensus penduduk. Nah, sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik kemarin, sebelum pandemi itu dilakukan tatap muka. Dan awalnya memang rencananya adalah tatap muka karena akan mencacak. Sebenarnya jumlah total penduduk Indonesia yang benar itu berapa sih? Apakah di atas 200 juta atau masih di bawah 200 juta? Sebenarnya ke sana arahnya. Tapi kemarin belum selesai dilakukan tatap muka untuk sensus secara keseluruhan, sudah terjadi pandemi. Diubahlah pelaksanaannya dari fisik yang mengunjungi dari pintu ke pintu menjadi online. Nah, online pun kemudian karena ada pandemi ini menjadi terkendala juga. Pertama kendalanya adalah kendala jaringan ya. Makanya hari ini kalau misalnya kalian di antara kalian ada yang on off, keluar masuk sih nggak masalah ya, masih dimaklumi lah, karena memang kendalanya masih kita sama-sama tahu. Kemudian ada juga yang memang gaptek kan, tidak bisa menggunakan aplikasi bagaimana masuk ke dalam kuesioner yang dibagikan oleh BPS dan kita harus mengisi. Apalagi kalau kemudian kita harus mengupload bukti bahwa nomor KTP-nya sekian misalnya, itu kan juga tidak semua orang memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga kemudian dari dua cara itu dengan tatap muka yang tidak selesai dan tidak berhasil, belum berhasil semuanya, kemudian online pun juga tidak berhasil semuanya, sehingga untuk sensus 2020 ini masih terkendala oleh pandemi, sehingga memang kita belum tahu hasilnya ya, tapi intinya sensus ini karena keperluan pemerintah, keperluan nasional, maka sensusnya dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan swasta. Ada berapa tenaga-tenaga honorer yang digaji untuk melaksanakan sensus kemarin. Nah, kemudian kalau dalam pengembangan ini berarti penyediaannya belum mampu. Ini contoh yang kemarin waktu kita mengerjakan soal mengenai adanya bilik sanitizer. Meskipun sekarang sudah banyak produsennya ya, tapi untuk bilik-bilik sanitizer untuk sebagai sarana pencegahan COVID-19, sampai saat ini yang masih menjadi produsen atau memproduksi adalah kampus-kampus atau universitas-universitas. Ya, baik universitas negeri maupun universitas
swasta, dananya sepenuhnya dari pemerintah. Kenapa? Karena untuk bilik sanitizer itu termasuk alat atau barang yang sampai saat ini diminta untuk tidak diarahkan untuk mengambil keuntungan. Nah, karena tidak diarahkan untuk mengambil keuntungan, tentu saja ya. Dan kemudian ini ada opsi yang lain bahwa hasilnya barang dan jasa itu dihasilkan oleh organisasi masyarakat. Kalian mungkin sudah pernah dengar ya adanya kelompok tani misalnya yang memproduksi beras merah misalnya, atau kemudian ada memproduksi coklat tertentu. Nah, itu kemudian akan menjadi barang promosi oleh pemerintah pusat kepada negara lain, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, jadi contoh saya di awal mengenai sekolahan di daerah terpencil, bisa jadi kalau misalnya sekolahnya ada, tapi kemudian pengadaan papan tulis, meja kursinya juga masih terbatas, bisa saja itu kemudian nanti pelaksanaan pembangunan sekolahnya, penyediaan perabotannya itu dibantu oleh partisipasi masyarakat dari RT, RW sampai kelurahan. Itu juga bentuk dari pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara swakelola. Oke, ini adalah reminder bahan UTS kemarin. Kita sekarang akan masuk ke materi untuk UAS. Nah, materi UAS-nya berkaitan dengan pelaksanaan. Untuk pelaksanaan tahapannya ada 3. Yang dot kedua itu yang menjadi pertama. Jadi kita bicara adalah mengenai pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe. Setelah itu nanti ada cara pembayaran, dan yang terakhir adalah mengenai pengawasan. Nah, tadi saya bilang materinya sedikit, karena hari ini kita hanya belajar 3 pasal. Untuk pelaksanaan swakelola itu akan diatur di pasal 47, cara pembayarannya diatur di pasal 48, dan nanti mengenai pengawasannya diatur di pasal 49. Ya, jadi hari ini kita belajar 3 pasal dari Perpres pengadaan barang atau jasa. Nah, oke, kita akan masuk satu persatu. Kembali lagi saya ingatkan bahwa ini materinya ada yang sudah pernah disampaikan di materi UTS sebagai reminder bahwa tahapannya itu secara lengkap ada 5 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, yang kedua tahap persiapan, kemudian itu sudah menjadi bahan UTS ya, perencanaan dan persiapan. Nah, untuk bahan UAS-nya ada 3 tahapan, yaitu pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan kemudian untuk tahapan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan, dan pertanggungjawaban itu diwakili masing-masing oleh 1 pasal. Sehingga untuk bahan UAS-nya kalian cukup ringan nih. Kalian hanya mempelajari 3 pasal saja dalam Perpres pengadaan barang dan jasa. Tapi sebagai tambahannya bahwa 3 pasal itu kemudian ada aturan lebih teknisnya di dalam peraturan kepala LKPP, ya, peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 yang paparannya pun sudah saya share ke kalian, nanti kalian pelajari sendiri di rumah. Oke. Ya. Nah, kita akan masuk satu persatu. Kita masuk dulu ke bagian pelaksanaan. Nah, sebelum ke sana, inilah sebagai potret kalau kita belajar swakelola dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban itu digambarkan oleh gambar di slide 10 ini. Ya, di tahapan perencanaan apa saja yang dilakukan, kemudian persiapannya seperti apa, pelaksanaan seperti apa, dan kemudian nanti pertanggungjawabannya seperti apa. Kira-kira inilah gambarannya. Ya. Oke, nah kemudian nanti kalau misalnya nih ada pertanyaan seperti di UTS kemarin, gambarkan pengadaan jasa secara elektronik misalnya. Nah, ada gambarnya, ada penjelasannya. Kalau kemudian nanti di UAS kalian diminta menggambarkan
pengadaan barang dan jasa secara swakelola dari proses perencanaan sampai pertanggungjawabannya, gambarnya ini. Kalian kan sudah dibantu karena jawaban itu kan terbuka, open book. Kalian bisa mencontoh gambar yang sudah ada. Nah, cuma saya nggak tahu juga bahwa di antara kalian kemarin ada menjawab mengenai pertanyaan gambarkan, ada yang tidak menggambar gitu. Jadi hanya menjelaskan saja. Jadi mohon kalian nanti benar-benar baca kalimat di dalam pertanyaannya ya. Kalau kalian diminta gambarkan, cukup gambarkan seperti ini. Kalau jelaskan, tidak perlu ada gambar. Tapi kalau pertanyaannya adalah gambarkan, kemudian di bawahnya ada berikan penjelasan, berarti harus dua-duanya dilakukan. Nah, kemarin yang nilainya memang masih di bawah 80 itu salah satu penyebabnya, ada yang hanya menggambarkan, tidak ada penjelasan, atau kebalikan, tidak ada gambarnya tapi hanya penjelasan. Itu jadi nilainya sama-sama tidak optimal 10, tapi masing-masing nilainya hanya 5. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelaksanaan masing-masing tipe. Ini dia. Nah, kalian masih ingat nih ya, bahwa tipe 1 itu adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Jadi semuanya dilakukan sendiri, dikerjakan sendiri, direncanakan sendiri, dilakukan sendiri, diawasi sendiri. Itu tipe pertama. Nah, tipe kedua, direncanakan oleh kementerian lembaga yang bersangkutan. Pelaksananya oleh kementerian lembaga yang berbeda. Nah, pelaksanaannya itu diawasi oleh KL yang memberikan pekerjaan. Ya, itu tipe 2. Jadi nanti mohon dipahami betul-betul bedanya. Kalau tipe 1 direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri, diawasi sendiri. Nanti masing-masing ada timnya. Ada tim perencana, ada tim pelaksana, dan ada tim yang mengawasi. Kemudian untuk tipe kedua, tim perencananya dari KL-nya, pelaksananya dari KL lain, pengawasnya dari KL yang memberikan pekerjaan tadi. Jadi perencana dan pengawas nanti dari KL yang sama, pelaksananya KL-nya berbeda. Untuk tipe yang ketiga, kegiatannya direncanakan oleh KL yang memberikan pekerjaan, kemudian pekerjaannya dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan, pengawasannya dilakukan oleh KL yang memberikan pekerjaan. Nah, selanjutnya tipe yang keempat, kegiatannya dilakukan atau direncanakan oleh KL kementerian lembaga yang memberikan pekerjaan, atau kegiatannya itu diusulkan oleh kelompok masyarakat, pelaksananya adalah kelompok masyarakat, tim pengawasnya adalah dari KL yang memberikan pekerjaan. Ini diatur di pasal 47 ayat 1. Nanti kalian bisa lihat ya, di pasal 47 ayat 1 sampai ayat 4 di sini, nanti kalian bisa baca di sana, tipe 1 di ayat 1, tipe 2 di ayat 2, tipe 3 ayat 3, dan tipe 4 di ayat 4. Nah, terus kemudian ini sebagai reminder, tadi saya sudah bilang ya, bahwa ada materi-materi di UTS juga diulang lagi di sini. Kalian lihat di bawah ini ada pasal 23 ayat 3. Ya, tadi saya bilang bahwa ada tim perencana, tim persiapan, ada tim pengawas di sini ada, dan tim pelaksana. Nah, di kolom pertama ini sebagai tim perencana semuanya adalah dari KL yang memberikan pekerjaan atau yang punya alokasi. Kemudian itu bagian perencanaannya ya. Perencanaannya dilakukan internal kementerian lembaga atau perangkat daerah yang memiliki alokasi atau yang memiliki pekerjaan untuk pengadaan barang atau jasa. Pada saat penetapannya kemudian dibagilah menjadi atau dibantu oleh 3 tim. Tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan di pasal 47 kan, bahwa kalau kita bicara mengenai tipe 1,
Tipe 1 itu perencananya dari KL yang bersangkutan, kemudian tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas juga dari KL yang bersangkutan. Di sini tertulisnya adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, penanggung jawab anggaran. Jadi semuanya dilakukan sendiri di KL yang bersangkutan. Ini diatur di pasal 23 ayat 3. Kemudian untuk tipe kedua dan tipe ketiga sama, kalian bisa lihat bahwa di sini perencananya dari KL yang bersangkutan. Kemudian persiapannya juga dilakukan oleh KL yang bersangkutan. Pelaksananya yang berbeda. Pelaksananya kalau untuk tipe 2 itu adalah pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang lain yang berbeda. Kemudian tim pengawasnya dari KL yang memberikan tugas atau pekerjaan. Untuk tipe yang ketiga, sama dengan tipe yang kedua, yang membedakan adalah tim pelaksananya adalah organisasi masyarakat. Sebagai tim persiapan dan tim pengawasnya adalah dari kementerian lembaga yang memberikan pekerjaan. Nah, tipe yang keempat, tadi kan ada kata ini ya, bahwa kegiatannya bisa diusulkan atau direncanakan oleh KL-nya, tapi bisa berdasarkan usulan dari organisasi masyarakat. Sehingga kalau dilihat di sini di pasal 43 ayat 3, untuk tipe 4, tim persiapan, perencananya dari KL yang bersangkutan atau bisa juga dari kelompok masyarakat. Kemudian tim persiapannya, tim pelaksananya, tim pengawasnya juga berasal dari kelompok masyarakat yang kerjasama dengan kementerian lembaga yang berikan pekerjaan. Nah, kemudian kalau di detail lagi, kalian bisa kembali lagi ke pasal 47 ayat 1. Jadi kalian bisa lihat ya bahwa pasalnya ini loncat-loncat. Tadinya pasal 18 itu bicara mengenai bahwa pengadaan bisa dengan swakelola, bisa dengan penyedia. Itu diatur di pasal 18. Kemudian masuk ke pasal 47. Untuk swakelola itu, siapa perencananya, siapa tim pengawasnya, siapa persiapannya, siapa pelaksananya, dan siapa pengawasnya. Itu di pasal 47. Dan kemudian di pasal 23 juga kembali lagi diambil lagi di sini sebagai materi. Oke, nah sekarang perbedaannya apa? Saya jelaskan satu persatu ya. Kita masuk ke pelaksanaan swakelola tipe 1. Ini adalah bagannya. Di paling atas ini ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kalau kementerian ya, untuk kementerian biasanya pengguna anggaran adalah menterinya. Kemudian bisa dikuasakan kepada bawahannya. Bisa eselon 1 atau bisa eselon 2. Khusus di Kementerian Keuangan ya, pengguna anggarannya adalah Menteri Keuangan, kemudian yang menjadi kuasa pengguna anggaran, kalau di Kementerian Keuangan kan posisinya 2, sebagai Menteri Teknis dan sebagai Menteri Pengelola Fiskal. Menteri Pengelola Fiskal itu adalah Menteri untuk bagian anggaran bendahara umum negara. Nah, khusus untuk yang Menteri Teknis, pengguna anggarannya Menteri Keuangan, kuasa pengguna anggarannya adalah para eselon 2. Bisa direktur, bisa sekretaris, levelnya eselon 2. Khusus Kementerian Keuangan ya, di kementerian lain itu tergantung menterinya menuju ke siapa, bisa eselon 1-nya juga. Kemudian bagian anggaran bendahara umum negara, itu karena juga menjadi bagiannya Kementerian Keuangan, pengguna anggarannya sama Menteri Keuangan. Kemudian sebelum kuasa pengguna anggaran, itu di tengah-tengahnya ada namanya pembantu pengguna anggaran. Itu adalah eselon 1. Sebagai pembantu pengguna anggaran, kemudian di bawahnya baru namanya kuasa pengguna anggaran. Nah, kuasa pengguna anggaran ini bisa levelnya eselon 1, bisa levelnya eselon 2. Nah, itu membedakan bahwa
Kalau di Kementerian Keuangan karena punya posisi double, posisi sebagai Menteri Teknis dan sebagai Menteri yang mengelola fiskal. Oke, kalau Menteri Teknis, pengguna anggarannya Menteri, kuasa pengguna anggarannya levelnya eselon 2. Kalau untuk Menteri yang BUN tadi, pengelola fiskal, di tengah-tengahnya ada namanya pembantu pengguna anggaran itu semua eselon 1. Dan kemudian untuk kuasa pengguna anggarannya bisa eselon 1, bisa eselon 2. Gitu ya. Nah, terus kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan penyelenggara swakelola. Untuk pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola akan dibentuk tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang akan ditetapkan oleh pengguna anggaran. Nah, kembali lagi pengguna anggarannya untuk teknis itu adalah oleh eselon 2, tapi untuk BUN, ya BUN itu oleh eselon 1. Ditetapkannya bisa oleh menteri sebagai PA, atau eselon 1 atau eselon 2 sebagai KPA. Oke. Nah, kemudian inilah pelaksanaannya. Kita lihat di dalam pasal 47 ayat 1 di huruf A ya. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah dan atau tenaga ahli. Nah, maksudnya apa sih? Ini kan kalau swakelola tipe 1 yang merencanakan KL-nya sendiri, ya, yang melaksanakan KL-nya sendiri, yang mengawasi KL-nya sendiri. Nah, tetapi kalau misalnya kemudian di kementerian lembaga itu ternyata ada tenaga-tenaga yang di situ tuh kemampuannya kurang, maka dapat meng-hire atau mempekerjakan orang lain di luar dari kementerian lembaga itu sebagai bagian dari tim. Kan di sini ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Nah, semuanya ini adalah anggota atau semuanya adalah pegawai, misalnya spesifik saja, Kementerian Keuangan misalnya. Jadi semua anggotanya adalah Kementerian Keuangan. Atau kalau saya lebih spesifik lagi, biar kalian nangkep. Misalnya ini adalah kegiatan swakelola untuk penyusunan kurikulum baru PKN STAN misalnya, ya, penyusunan kurikulum baru. Dan kemudian untuk menyusun kurikulum baru itu kegiatannya dilakukan oleh PKN STAN secara swakelola. Dibentuklah tim. Ada tim persiapan, ada tim pelaksana, dan ada tim pengawasan. Nah, tim persiapan dan tim pengawasan semuanya ada pegawai. Berarti semuanya adalah pegawai negeri. Semuanya adalah ASN misalnya. Tapi untuk pelaksanaan mengerjakan kurikulum itu, untuk menyusun kurikulum itu misalnya, karena PKN STAN masih tidak pede misalnya menggunakan semua pegawainya sendiri, bekerja samalah dengan kampus-kampus. Meng-hire orang per orang berarti di sini. Jadi sebagai anggota tim itu perorangan. Nah, orang-orang yang kemudian di-hire itu diangkatlah sebagai di sini disebutnya sebagai tenaga ahli. Ya, di dalam tim itu nanti ada anggotanya dari orang luar yang bukan dari kementerian itu, bisa juga kadang-kadang dari swasta, diangkat sebagai tenaga ahli. Nah, kemudian nanti tenaga ahli itu akan diberikan honor sesuai dengan standar biaya. Standar biayanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, jumlah tenaga ahlinya itu tidak boleh lebih dari 50%. Jadi misalnya nih, masing-masing tim ini anggotanya 10 misalnya. Anggotanya 10, kemudian ketua timnya harus dari KL yang bersangkutan, karena ini tipe 1. Ya. Tipe 1 anggotanya harus dari KL yang bersangkutan. Kemudian dari jumlah 10 itu, yang diambil dari luar maksimal hanya boleh 5, karena dia tidak boleh lebih dari 50, tidak boleh melebihi, jadi maksimal 50%. Ya, ada tim sana ya, saya lihat nanti bahwa yang dibatasi adalah untuk tim pelaksana.
Tim pelaksananya jumlahnya 10. Kalau misalnya membutuhkan tenaga ahli dari luar, jadi bisa meng-hire dari kementerian lain, bisa meng-hire dari swasta. Catatannya yang di-hire adalah orangnya, orang per orang di sini. Ya, bukan dia bekerja di mana, tapi orang per orang. Nanti orang per orang itu diangkat sebagai anggota tim, dan anggota tim di situ diberikan honor sebagai tenaga ahli. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 50%. Oke. Nah, itu adalah syarat yang pertama. Kemudian apabila di dalam pelaksanaan ini namanya swakelolanya. Swakelola. Kemudian membutuhkan alat, bahan, dan material yang tidak bisa dipenuhi sendiri, maka pengadaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres. Contohnya apa sih? Misalnya kembali lagi, contohnya ini adalah penyempurnaan kurikulum untuk mata kuliah tertentu di PKN STAN. Nah, untuk penyempurnaan kurikulum itu kalau kondisi saat ini misalnya ya, kondisinya sedang pandemi. Kemudian ada rapat-rapat yang dilakukan dengan menggunakan Zoom misalnya. Seperti kita sekarang kuliahnya secara online dengan Zoom misalnya. Nah, kalau ada alat-alat yang dibelinya melalui penyedia, kan kita nggak punya alat sendiri untuk ini ya. Misalnya kita, karena ini kan rapat di kantor maksud saya. Kalau kita kemudian harus menyediakan laptop misalnya, kan kita nggak bisa merakit laptop sendiri. Kita beli laptop, berarti melalui penyedia, maka meskipun ini swakelola, kita boleh melakukan kegiatan yang swakelola tersebut, sebagian alatnya atau barangnya atau materialnya dilakukan melalui penyedia, tapi syaratnya tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu maksudnya. Ya, poin C itu bahwa meskipun swakelola tidak berarti semuanya dilakukan sendiri, enggak. Ada juga bahwa ini hasil akhirnya adalah kurikulum untuk PKN STAN sehingga dilakukan sendiri. Tapi untuk menghasilkan kurikulum itu, ya, untuk menghasilkan kurikulum itu ada alat yang harus diadakan dan alat itu nggak bisa diadakan sendiri oleh PKN STAN, sehingga harus melalui pihak penyedia. Itu maksud yang huruf C. Nah, setelah kemudian selesai dilakukan, syarat berikutnya adalah bahwa ini panitia atau pejabat penerima hasil harus melakukan pemeriksaan administrasi. Apa sih yang disebut dengan pemeriksaan administrasi? Jadi kalau misalnya kita beli komputer misalnya, nah nanti ada tanda buktinya, kita ordernya harus ada tanda buktinya. Kemudian waktu kita bayar, harus ada tanda bukti kita bayar. Apakah bentuknya kwitansi, atau bentuknya struk misalnya ya, atau di sana nanti dia akan berikan invoice, tergantung pada perusahaannya. Yang penting kita punya tanda bukti itu. Selain anggaran yang sudah dikeluarkan, nanti bukti fisiknya. Kalau di situ tertulis kita membeli 5 laptop, nah nanti 5 laptopnya itu akan dicek. Dan setelah dicek betul, kemudian semuanya akan diberikan stempel. Stempelnya adalah barang milik negara. Dan kemudian semuanya akan mendapatkan barcode masing-masing itu sebagai kode bahwa ini adalah barang yang dibeli dengan uang APBN dan sudah jelas ada pengeluaran yang keluar dari APBN dan secara fisik barangnya sudah diterima. Itu adalah tugas dari pejabat atau panitia penerima hasil. Mereka melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap hasil pekerjaan swakelola yang akan diserah terimakan. Dan tadi saya bilang ini diatur dalam pasal 47 ayat 1. Oke. Nah sekarang untuk yang tipe kedua. Tipe kedua sama nih ya, kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau kalian perhatikan bahwa mengenai tim, ya, tadi sudah kita bahas ya, bahwa untuk timnya, di sini pelaksananya itu berasal dari, kalau yang kedua itu berasal dari kementerian lembaga yang lain. Jadi tim perencananya kementerian yang memberikan pekerjaan. Kalau tadi contohnya kembali lagi biarkan nyambung ya. Ini yang memberikan pekerjaan adalah PKN STAN atau Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan itu yang memiliki kegiatan akan menyempurnakan kurikulum di PKN STAN. Dilakukan secara
swakelola dengan tipe kedua. Jadi perencanaannya dilakukan oleh PK Instan sendiri, kemudian waktu dilaksanakan, ini kita minta tolong kepada kampus misalnya. Kampus di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, ya. Nah, di situ kemudian tim pelaksananya dari kementerian lembaga yang lain. Dilakukanlah di situ nanti ada perjanjian, ada kontrak yang harus dibuat oleh PPK. Pejabat pembuat komitmen nanti harus membuat perjanjian. Apa sih pekerjaan yang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga? Misalnya kurikulum untuk materi misalnya mengenai mata kuliah kita hari ini adalah mengenai pengadaan barang dan jasa misalnya. Nah, kemudian nanti yang membuat kurikulumnya dari pihak atau mungkin yang lebih nyambung ya lebih konkret ke LKPP misalnya. Jadi PK Instan bekerja sama dengan LKPP untuk menyusun materi pengadaan barang dan jasa. Kan bisa lihat di dalam slide ini kan simbolnya kan di bawah, di sebelah kiri bawah kan ada LKPP. Ya, misalnya katakan untuk penyempurnaan kurikulum itu kita meng-hire atau bekerja sama dengan LKPP. Jadi swakelola, rencana dibuat oleh PK Instan, tapi kemudian pelaksananya oleh LKPP. Oke. Jadi tim pelaksana LKPP. Dibuatlah kontrak di situ. Ada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawahnya, yang nomor 2 nih saya jelaskan. Dalam hal pelaksana swakelola tipe kedua tidak mampu melaksanakan PBJ, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Maksudnya gini, kalau tadi sudah clear bahwa PK Instan itu akan mengadakan perbaikan kurikulum PK Instan. Okay. Kemudian khusus untuk materi pengadaan barang dan jasa bekerja sama dengan LKPP. Jadi di sini tim pelaksananya adalah LKPP. Itulah yang kemudian dibuatkan kontrak perjanjian antara PPK di PK Instan dengan tim pelaksana di LKPP. Kalau kemudian untuk membuat tim pelaksana di LKPP ini, LKPP membutuhkan tim dari tempat lain, misalnya LKPP akan meng-hire tenaga dari UI misalnya, atau meng-hire dari, katakanlah dari mana dekat di situ ya, katakanlah misalnya kalau ada pembangunan konstruksi akan meng-hire juga dari ini Ciputra misalnya, itu swasta, tapi dianggap sebagai tim pelaksananya LKPP. Nah, nanti LKPP itu akan membuat kontrak lagi dengan pihak ketiganya. Nah, di dalam penganggaran namanya bahwa ini ada kontrak yang kemudian disubkontrakkan. Itu nomor 2 ini. Dalam hal pelaksanaan swakelola tipe kedua, melaksanakan PB, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Ini adalah mengenai kontrak utamanya atau kontrak induknya antara dengan LKPP, kemudian itu kontrak utama, kemudian LKPP itu akan mengkontrakkan kembali kontrak yang diterima dari Kementerian Keuangan dengan pihak yang lain, disubkontrakkan. Ini yang kedua. Jadi sudah dikontrakkan, kemudian disubkontrakkan lagi. Nah, tentu saja nanti yang menjadi catatan adalah mengenai efisiensi. Kalau terkait dengan kasus mengenai KTP elektronik, mungkin kalau sudah baca kasusnya itu adalah bahwa nilainya begitu menggelembung menjadi besar sekali itu karena pekerjaannya ternyata dikontrakkan, disubkontrakkan. Jadi sebenarnya nilainya kecil. Dan kemudian masing-masing subkontrak itu masing-masing membutuhkan fee. Sehingga nilai realnya sebenarnya paling rendah. Jadi kontrak yang paling rendah itulah nilai realnya ke atas menjadi subkontrak, dan kontrak induk. Semuanya masing-masing ada fee. Jadi kemudian fee-nya itu yang bocor kemana-mana. Ya, tapi secara hukum, secara aturan boleh diperkenankan bahwa kontrak itu kemudian disubkontrakkan. Nah, dasarnya apa itu? Bisa jadi bahwa pada saat kita membuat kontrak ada namanya harga perkiraan sendiri.
harga perkiraan sendiri yang kita buat itu terlalu besar, sehingga kemudian ada pihak ketiga yang mampu menawar harganya lebih rendah. Ternyata ada kelompok lain yang mampu menawar harganya lebih rendah lagi, gitu. Sehingga inilah yang menjadi salah satu tantangan kita semua ya, bahwa ada kontrak kemudian disubkontrakkan. Tapi ini diperbolehkan, ya. Minggu depan kita akan bicara penyedia, itu mungkin lebih clear. Yang ada kontrak dan disubkontrakkan. Ini kan contoh untuk yang swaklola kan memang sedikit ya, sehingga materi hari ini memang juga sedikit. Nah ini tipe kedua kalau pekerjaannya dilakukan oleh kementerian lembaga yang lain. Nah tipe ketiga, tipe keempat sama, dan peraturannya pun sama. Bahwa pertama kita buat kontrak utama. Kalau tipe kedua tadi kontraknya antara PPK dengan tim pelaksana dari KL yang lain. Kalau untuk kelompok 3 ini dari PPK kepada Ormas. Nah, kalau Ormasnya itu kemudian nggak mampu, kegiatan itu dapat juga disubkontrakkan kepada pihak ketiga dan harus membuat kontrak lagi. Dari kontrak yang di sini digambarkan ini adalah kontrak swaklola. Jadi garisnya adalah dari PPK ke pengurus Ormas. Nanti kemudian dari pengurus Ormas ini kontrak baru di bawahnya ini. Kontrak baru itulah yang disebut dengan kontrak terpisah dengan PPK. Jadi PPK-nya sudah tidak terlibat. Nanti PPK itu akan meminta tanggung jawabnya hanya kepada kontrak inti dengan pengurus Ormas atau kontrak inti dengan kelompok masyarakat. Ya. Jadi artinya kalau saya ulangi ya, untuk tipe 1 di sini boleh juga meng-hire orang, tapi orang yang di-hire itu hanya orang per orang saja yang dianggap sebagai tenaga ahli. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 50%. Ya, itu yang diatur. Nah, kalau di sini pertanyaannya, Pak, nanti kalau kemudian disubkontrakkan, boleh nggak di situ yang disubkontrakkan itu nilainya lebih dari 50%? Kita nggak atur, silakan saja. Itulah memang salah satu kelemahan ya, bahwa dalam beberapa hal, dari kontrak besar disubkontrakkan lagi itu, akhirnya memang kemudian seakan-akan nih, yang kita lakukan tanda tangan antara PPK dengan tim pelaksana yang menandatangani kontrak induk itu memang dia hanya sebagai jembatan atau saluran saja, karena mengerjakan bukan mereka. Pelaksana 50% yang kemudian menjadi anggota subkontrak yang ada di bawah. Nah, itu ini telah bagi bahwa ada kontrak induk itu kemudian dapat juga dibuat subkontrak. Bagi kalian yang tertarik nanti kalian bisa cari kasus-kasusnya ya, bahwa ini banyak terjadi kasus-kasus antara kontrak induk dengan subkontrak itu kemudian menimbulkan kerugian negara. Nah, untuk kalian nanti pelajari referensinya bahwa untuk tipe 1, referensinya di pasal 47 ayat 1. Kemudian untuk tipe 2, referensinya adalah pasal 7 ayat 2. Kemudian untuk tipe 3, pasal 7 ayat 3. Dan untuk tipe yang keempat, pasal 7 ayat 4. Semuanya sama bahwa di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu meskipun namanya swaklola tetap saja dilakukan dengan bentuk kontrak. Sehingga minggu depan kita akan belajar mengenai kontrak ya. Oke. Nah, terus kemudian semua yang tadi saya sebutkan ada dalam bentuk kontrak itu nilai-nilai yang tercantum dalam tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 itu alokasinya sudah termasuk kebutuhan barang atau jasa yang diperoleh melalui penyedia. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa namanya kontrak induk ke subkontrak itulah yang rawan untuk masalah efisiensi, karena kemudian masing-masing ada fee dan di situ disebutkan sudah termasuk kebutuhan barang atau jasa yang diperoleh melalui penyedia. Nah, bagi kalian yang memang tertarik bisnis, mungkin kalian bisa tahu nih ya, bahwa ternyata bahwa kita misalnya mencari
barang yang harganya 10.000 untuk saat ini ya, itu banyak ternyata. Tapi begitu sudah sampai ke tangan pemerintah, tangan kita, ternyata harganya bisa menjadi 50.000. Jadi bahan bakunya nilainya dari perajin pertama, kalau kita belajar mengenai ini, kita bicara mengenai produk yang dihasilkan oleh UMKM. Di situ harga batik misalnya, harga batiknya itu ternyata di bawah 50.000. Jadi mereka dengan tenaga mereka mampu dibayar dengan sangat rendah sehingga satu baju itu harganya cuma 50.000. Atau misalnya kalian lagi mau bikin seragam kaos misalnya, itu kan harganya murah ya. Misalnya bahwa itu harganya satu baju, satu kaos misalnya 50.000. Tapi kemudian karena ini sudah naik terus sampai kemudian ke ada pihak yang kita kerjasamakan, nilainya bisa sampai dengan 100 misalnya. Nah, angka 100 inilah memang yang dikunci di dalam pengadaan barang dan jasa ataupun di dalam peraturan pemerintah mengenai standar biaya. Sepanjang harganya tidak melampaui standar biaya kan diperkenalkan. Harganya 100.000 yang tertulis, tapi ternyata kok realnya kita mendapatkan perajin, nilai 50 pun kita dapat. Nah, sehingga itulah yang kemudian menjadi celah bahwa ada subkontrak, dan subkontrak. Oke. Nah, ini diatur di pasal 47 ayat 5. Ini adalah materi pertama dari 3 materi yang kita akan bahas hari ini. Jadi 3 materi tadi adalah pertama mengenai pelaksanaannya sendiri berdasarkan tipe 1, 2, 3, 4. Nanti setelah ini kita akan bahas mengenai cara pembayarannya, dan nanti yang terakhir adalah mengenai cara pengawasannya. Nah, sebelum saya lanjut ke materi kedua mengenai pembayaran, apakah ada pertanyaan? Siapa tahu ada permisi, minat untuk menambah nilai aktivitas? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada mau bertanya? Iya, Pak. Silakan. Izin bertanya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa dalam struktur itu kan ada, kita fokus ke pelaksanaan tipe swakelola tipe 1, di mana ada penyelenggara swakelola termasuk tim pengawas, kemudian ada PJPHP yang mana bagian dari tim administrasi. Nah, kalau di sini kan melihat tim administrasi itu dia melihat bagaimana dari pengawasannya, dari pelaksanaan yang dilakukan sama penyelenggara swakelola. Nah, di sini kalau tim pengawas itu lebih ke arah mana? Nah, pengawasannya, Pak. Gitu, Pak. Terus berikutnya, kalau misalkan tadi terjadi subkontrak, itu kan tadi Bapak bilang ketika subkontrak ada fee-nya, iya, dan itu akan memakan biaya lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau dari pemaparan Bapak tadi, misalkan kita menggunakan swakelola tipe kedua, berarti kan PPK akan melaksanakan kontrak terlebih dahulu dengan tim pelaksana, sehingga di situ kan sudah dikunci itu Pak anggaran. Nah, bagaimana ketika anggaran sudah dikunci itu, anggaran itu bisa bertambah dengan adanya subkontrak tadi, Pak? Sudah? Nah, saya jawab dulu yang kedua. Mungkin gini, secara sederhananya gini, bahwa sekarang dalam kondisi pandemi ini, kondisi pandemi ini kan kemudian berakibat banyak orang yang menjadi pengangguran. Tadinya punya pekerjaan tetap, tadinya bekerja, tadinya punya penghasilan. Kemudian karena ada pandemi, ekonominya merosot, toko-toko banyak ditutup, kita banyak bekerja di rumah atau memang diminta kerja di rumah gitu ya. Kemudian jadi PHK. Nah, dalam kondisi sekarang mungkin kalian bisa lihat, kalau secara konkretnya mungkin bisa tahu ya, bahwa ada berapa orang yang tadinya bekerja tiap hari masuk dan digaji harian, sekarang dia seminggu hanya boleh masuk 3 kali maksimal dan digaji harian. Jadi tadinya dia full, sekarang mungkin digajinya hanya 50% atau bahkan mungkin 60% dan mau. Ya kan? Nah, itu sebenarnya dari bentuk ini, bahwa tadinya angkanya sudah dikunci nih, angkanya 100. Waktu kontrak dengan kementerian lembaga yang tipe kedua misalnya ya. Ini tipenya yang tipe kedua misalnya dari kementerian, dari PKStan dengan LKPP misalnya, nilai 100.
Itu kan kalau kita bicara ini kan kementerian lembaga. Jadi misalnya saya bekerja di Kementerian Keuangan, nanti ada orang lain, kita kerjasama dengan orang yang bekerja di LKPP sama-sama yang pegawai negeri. Nah, pegawai negeri seapes-apesnya kan nggak di BHK dalam kondisi pandemi sekarang, ya kan? Nah, kemudian kan banyak juga orang-orang sekarang yang memang orang-orang yang pinter, punya kemampuan tinggi, tapi kemudian karena sekarang juga lagi ada pandemi seperti sekarang, mereka nggak bekerja. Dan mereka butuh penghasilan. Kalau kita punya kenalan orangnya pinter nih, canggih, dibayar dengan dengan standarnya pemerintah, dia biasanya mau kan. Nah, kita bayarlah mereka dengan jasa yang lebih rendah dari yang biasa kita terima. Jadi misalnya kalau dia membuat tulisan, misalnya ya, satu buku biasanya dibayarnya 1 juta. Tapi dalam kondisi dalam tanda kutip, mohon maaf nih, dalam tanda kutip karena memang membutuhkan sekarang dibayar 800 dia mau. Nah saya bilang ini adalah celahnya. Jadi di kontraknya membayar 1 juta, tapi kemudian di subkontrakkan ada orang yang mau melakukan itu dengan harga 800. Ada selisih berapa 200. Gitu. Nah ini kan ya contoh kecil dan sedikit. Kalau dihitung seluruh Indonesia ini akan banyak jadinya. Itu maksud saya. Ya, jadi bahwa artinya kemudian ada celah-celah itu, contoh konkretnya yang mungkin kalian nanti bisa lihat dan misalnya pengen cari data detailnya adalah mengenai KTP elektronik. Kalian bisa lihat nanti di situ harga murninya itu sebenarnya berapa, yang dikorupsi itu berapa. Itu contoh, salah satu contoh bahwa kemudian ada nilai yang sudah tercantum, itu pun ternyata masih bisa dilakukan oleh pihak ketiga dengan harga yang jauh lebih murah. Itu pun sama, kalau kita bicara mengenai kurikulum, orang menulis, atau mungkin Agen bisa juga membandingkan. Itu berapa sih? Kemarin waktu kalian UTS juga, ini kan, saya salah. Jadi di semester lalu saya mengajar mengenai, mata kuliahnya mengenai bank dan lembaga keuangan. Nah, di situ salah satu UTS-nya kemarin adalah diminta membuat artikel. Nah, artikel yang tercantum dalam media itu yang berhak mendapatkan nilai A. Nah, tapi kemudian saya tanya kepada anak-anak yang waktu itu berhasil ditulis, yang dimuat tulisannya, kalian dapat bayaran nggak? Sebagian jawab enggak. Bahkan harusnya waktu media itu mendapatkan tulisan dari siapapun, mereka harusnya memberikan imbalan pada yang memberikan tulisan itu. Tapi ternyata faktanya enggak. Dan mahasiswa-mahasiswa saya terutama waktu itu yang berhasil menulis di media, dimuat, mereka hanya berhak mendapatkan nilai S saja, tapi mereka nggak dapat uangnya. Dan mereka mau, gitu. Nah ini memang kondisi di Indonesia seperti itu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat strategis, urgent, menjadi tugasnya pemerintah, ya, dan kemudian dilakukan oleh pihak ketiga dan pihak ketiganya itu mau dibayar dengan harga yang di bawah standarnya pemerintah. Gitu. Ini faktanya memang begitu sih, ya. Meskipun saya juga nggak bisa menyampaikan ke kamu misalnya lebih rendahnya berapa persen Pak, karena itu masing-masing kembali lagi pada individu. Ada orang yang ideal maunya bekerja dengan upah sesuai dengan upah minimum provinsi, ya kan? Tapi ada juga orang bekerja dengan upah di bawah upah minimum regional pun mau. Ya kan, ini fakta loh ya. Jadi artinya bahwa kalau kita bisa mengenai pekerjaan, harganya sudah tercantum, tapi ternyata ada juga orang yang mau bekerja di bawah harga itu. Ini yang menjadi celah bagi pemerintah. Kalau kemudian kalian sekarang sebagai calon-calon orang yang harusnya tahu mengenai efisiensi, kalian nanti harus mulai belajar memikirkan. Pertama adalah mengenai harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan itu harus betul-betul harga yang sudah sangat efisien. Kita boleh juga membuat harga itu membuat pemerintah tidak rugi, tapi kita tidak boleh mencari untung. Ya, syaratnya itu. Bahwa harga perkiraan sendirilah sumbernya. Sorry, ini saya tadi udah bilang ya, saya tinggal di daerah yang dikepung oleh masjid-masjid.
Jadi nanti jawaban untuk adzan saya lanjutkan setelah kita dengerin azan dulu. Ya, saya izin mute dulu ya. Baik, Pak. Baik, saya lanjutkan tadi yang saya sampaikan jawaban untuk adzan. Saya malah jadi teringat kasusnya sekarang yang sedang terjadi mengenai masker. Kalian semua kan juga pakai masker ya. Kita kan memang diminta pakai masker. Dan kita sama-sama tahu sekarang, masker di pasaran itu harganya berapa? Sekarang kan cuma 5.000, 10.000 udah dapat kan? Ya kan? Nah, kalau sekarang kita lihat atau kalian lihat misalnya, ada pejabat-pejabat yang menggunakan masker dengan simbol-simbol dari kementerian lembaganya. Harganya berapa itu? Kalian tahu nggak berapa itu? Di atas 5.000. Atau boleh nebak nggak berapa harganya? 10 atau 15 mungkin, Pak. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kalau di pasaran harganya 5.000 pun sekarang dapat, ya kan?
mungkin agak bagus, misalnya yang di dalamnya bisa diselipin tisu, mungkin harganya 10.000. Nah, kalau sekarang pemerintah mengadakan masker yang seragam, dibordir atau diberikan simbol-simbol dari kementerian lembaganya, itu pagunya berapa? Nah, pagunya itu, ya, kalau kita di pasaran bisa beli 5 atau 10.000, di dalam satuan biaya atau standar biaya kita itu, sama dengan kalau kalian beli kaos 100.000 dapat 3. Gitu. Nah, saya pun juga gini, saya sebagai pejabat pemerintah juga ya, saya juga membeli masker yang harganya 100.000 dapat 3. Saya pun pernah beli juga yang itu. Tapi kemudian hanya sekali saya pakai. Kenapa? Begitu sudah dipakai, kemudian dicuci, malah begitu disetrika itu udah nggak halus lagi. Jadi kemudian udah saya nggak mau pakai lagi. Jadi itulah maksud saya bahwa maskernya sama, bisa jadi malah ada yang lebih bagus, tapi ada yang memproduksi dengan harga yang lebih murah. Inilah kemudian kalau dikaitkan dengan tadi, pagunya itu sudah ada di situ, sudah dalam kontrak. Tapi kalau ada juga orang yang mau membuat dengan harga atau mau mengerjakan atau mau menandatangani subkontraknya dengan lebih murah ya, memang faktanya begitu. Dan ini yang contoh saya lebih real ini, contoh yang baru saja terjadi. Kalau misalnya nanti kalian lihat di televisi ada pejabat-pejabat negara menggunakan masker, ada simbol-simbolnya, itu harganya pasti di atas 5.000. Tetapi kalau diproduksi langsung oleh perajinnya, waktu kalian datang ke perajin dan nanya, Bapak kalau jual ini berapa? Harganya sama aja, harganya 5.000. Tapi begitu masuk ke dalam pengadaan barang pemerintah, harganya sudah berlipat-lipat ganda. Gitu. Ya, sehingga inilah kemudian bahwa pengadaan barang dan jasa itu bisa disubkontrakkan. Inilah celah bahwa efisiensi itu kadang-kadang menjadi ramah untuk melakukan korupsi. Meskipun ini masih sifatnya adalah swakelola, tapi artinya bahwa ranah-ranah untuk inefisiensi itu masih terjadi. Ya, pengadaan masker tadi kan sifatnya swakelola. Ya. Swakelola kita bekerjasama dengan perajin misalnya, ya. Kemudian perajinnya di sana kalau misalnya dia jual sendiri harganya 5.000, kita harga 10.000 aja dia udah turun 5.000 dia mau. Gitu. Jadi udah dalam cara itu di sini ada sama-sama menguntungkan. Tapi pada sebenarnya kan kalau kita bicara pasar yang real atau yang ideal, harusnya ya nggak boleh begitu dong. Gitu ya, intinya bahwa pemerintah itu tidak boleh mengambil untung, tapi pemerintah tidak boleh rugi. Jadi kuncinya adalah pada harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri itu harus betul-betul harganya itu memang harga yang tidak merugikan pemerintah, tapi juga tidak boleh pemerintah kemudian melakukan markup. Markup inilah yang kemudian menjadi celah bukan korupsi meskipun ini sifatnya masih swakelola. Minggu depan kita akan ke penyedia, itu mungkin lebih konkret ya, bahwa kontrak kemudian disubkontrakkan menimbulkan adanya keinginan untuk korupsi. Celah bahwa orang yang tahu harga itu pasti tahu ya. Itu kemudian menimbulkan celah-celah untuk melakukan korupsi. Jadi itu pertanyaan saya untuk pertanyaan kamu yang kedua. Sorry, pertanyaan kamu yang pertama apa? Boleh diulangi nggak? Jadi lupa saya. Iya Pak. Sebelum itu saya mau nanggepin yang barusan, berarti memang ketika misalkan untuk kasus PPK kontrak dengan tim pelaksana itu misalkan 1 juta, terus ternyata tim pelaksana itu dapat angka di 800, tetap pertanggungjawabannya bakal melaporkan 1 juta gitu ya Pak, sehingga di 200 itu bakal dikorupsi. Betul. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan di pelaksana swakelola tipe 1 itu kan ada PPHP dengan tim pengawas. Nah dari sini tim pengawas itu lebih ke mana tugasnya Pak untuk mengawasi apa? Karena kalau saya melihat PJPHP dia melihat sisi administrasi dengan melihat apakah pembelian ini sesuai dengan dokumentasi dengan bukti yang ada, lalu tim pengawas itu mengawasi sisi mananya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, nah ini kembali lagi celah namanya swakelola ya, karena dilakukan sendiri, tim perencanaan sendiri, tim pemeriksanya sendiri, tim pengawasnya sendiri, sehingga yang dilakukan itu hanya pada hasil akhir.
kita tidak melakukan pemeriksaan pada saat proses. Untuk swakelola ini yang diperiksa adalah hasil akhir. Jadi misalnya kalau tadi misalnya ini swakelolanya adalah mengenai penyempurnaan kurikulum, maka yang dicek adalah kurikulum yang baru itu buktinya apa. Kalau di dalam perjanjian bentuknya adalah dokumen atau bentuknya buku atau rekomendasi, itu yang dicek. Kemudian harganya berapa, itu yang dicek. Nggak akan mengecek misalnya per lembar fotokopi harganya sekian rupiah, nggak seperti itu. Tapi yang dicek adalah bahwa harga buku ini adalah sekian, gitu. Ya, di sini disebut sebagai pemeriksaan administratif. Kalau kita bicara mengenai tadi contohnya adalah penyempurnaan kurikulum. Kalau tadi misalnya masker, nah nanti yang dicek adalah mengenai itu nota atau bond misalnya atau struk bahwa harga masker ini tertulisnya adalah 15.000 per buah gitu. Dan nanti akan dicek adalah bahwa 15.000 kali 1.000 menjadi sekian juta. Itu saja dicek. Prosesnya nggak dicek. Jadi di sini yang dilakukan adalah pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan. Nah, kalian lihat di paling D ya, paling bawah. Hasil pekerjaan swakelola yang akan diserah terimakan. Jadi hasilnya, nggak mengecek mengenai prosesnya. Ini bedanya dengan yang penyedia. Kalau swakelola karena dilakukan sendiri, diawasi sendiri, maka yang dilakukan adalah pemeriksaan administratif terhadap hasil akhirnya saja. Sudah di ujungnya. Tapi nanti kita akan lihat juga bahwa ada juga masalah tindak lanjut segala macam nanti. Setelah pelaksanaan selesai pembayaran, nanti pertanggungjawaban baru kita akan lihat ya. Tapi yang disebutkan di sini bahwa kalau yang D karena dia berkaitan dengan pejabat atau panitia penerima hasil. Jadi tugasnya hanya di bagian akhir, hanya memeriksa hasil akhirnya saja dan kemudian hasil akhir itu notanya seperti apa, tertulisnya apa, barangnya apa, nilainya berapa, itu yang dicek. Yang lain enggak, mereka tidak berhak untuk mengawasi proses. Nanti ada lain yang ini. Kalau masih proses, yang bertanggung jawab adalah tim pelaksana. Ya, jadi memang sudah dibagi masing-masing tugasnya, meskipun ada namanya tim pengawas, tapi tim pengawas itu untuk swakelola lebih fokus kepada hasil akhir, bukan kepada proses. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Ada pertanyaan di kolom chat Pak. Oh ya, sebentar. Di kolom chat ya. Sebentar. Di kolom chat kebetulan di sini sebentar. Oke, saya sambil lihat nama-nama di sini. Sambil saya catat dulu. Tadi yang pertama adalah Andan nomor 4. Oke, sekarang saya akan lihat pertanyaan di chat dari Sarah Hafso. Dalam tipe swakelola 4 itu kan dari tim persiapan bahkan di pengawasan semua dari kelompok masyarakat. Jadi peran KL sebagai pengguna anggaran itu apa saja ya Pak? Apakah hanya sebagai pihak merencanakan saja atau bagaimana? Nah, nanti di dalam peran pemerintahan di mana gitu ya. Nah sekarang kita lihat lagi peran pemerintah itu
Untuk yang tipe 4, nah, di sini kan ada kontrak kan. Mohon maaf, kan bisa lihat ininya, screen-nya? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. ini kan ada kontrak nih, kontrak, ya. Nah, peranan pemerintah di mana? Ini semuanya dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pemerintah kan di sini. Nanti pemerintah itu hanya mengecek saja. Yang ditandatangani di sini kan sudah ada ininya, sudah ada yang hal-hal yang harus dipatuhi. Alokasinya berapa, pekerjaannya apa, berapa lama waktunya, itu kan sudah ditentukan di sana, ya. Nah, kemudian sama yang tadi, bahwa panitia atau pejabat terima hasil itu kan tetap dari kementerian lembaga yang bersangkutan, bukan bagian dari kelompok masyarakat ini. Nanti mereka akan cek, secara administrasi akan cek bahwa hasil yang sudah dicantumkan dalam kontrak itu kemudian akan kelihatan nggak, ya. Di situ nanti apakah hasilnya itu bisa sesuai, apakah sudah sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak. Itu semuanya sudah akan diatur di situ, ya. Ini untuk Sarah, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya untuk ini siapa namanya, Febriani. Untuk pemakaian tenaga ahli kan hanya diizinkan untuk tipe 1. Nah, bagaimana di tengah jalan pada sekolah tipe kedua? Nah, ini tadi saya bilang, mungkin Febriani nggak begitu menyimak. Kan tadi saya bilang gini, ada kontrak disubkontrakkan. Nah, sebenarnya kalau kata-kata subkontrak, itu yang melakukan secara real adalah yang subkontrak itu. Kontrak itu hanya kontrak-kontrak sebagai payung saja, kontrak besarnya saja. Dan kemudian disubkontrakkan ke pihak berikutnya, disubkontrakkan ke pihak. Ada kontrak induk, disubkontrakkan dan disubkontrakkan, sebenarnya dengan kata lain, yang mengerjakan itu adalah yang di subkontrak itu. Artinya mereka lah yang dianggap sebagai tenaga ahli, ya. Di dalam penganggaran itu mereka lah dianggap sebagai tenaga ahli. Jadi terus kemudian tidak ada batasan jumlahnya, apakah di bawah jumlah di tim kontrak utama atau enggak, itu enggak diatur, gitu ya. Sehingga pertanyaan untuk jawaban untuk Febriani di sini sebenarnya untuk yang tenaga ahli itu memang sebutannya berbeda. Tim ahli itu karena dia memang bagian dari, untuk membedakan bahwa ini dari pemerintah, pun dari KL-nya, tapi ada juga kok orang-orang luar. Nah, orang-orang luar itulah yang kemudian di situ ditandai sebagai tenaga ahli. Tapi kalau kemudian untuk yang tipe kedua, 3, dan keempat, karena kontrak itu boleh disubkontrakkan, maka subkontrak itulah sebenarnya kalau di dalam bahasa tipe 1 itu mereka sebenarnya adalah selevel dengan tenaga ahli itu. Jadi boleh, ya, bisa gitu. Tipe 4 dikatakan perencanaan dilakukan oleh penanggung jawab anggaran atau kenapa pada tipe ketiga perencanaan tidak dapat dilakukan oleh Polmas sendiri? Nah mungkin gini, untuk menjawab ini adalah bahwa kalau kelompok masyarakat itu ada strukturnya. Strukturnya apa? Paling atas itu ada gubernur dan wakilnya, ada bupati dan wakilnya, ada camat dan wakilnya, ada lurah dan wakilnya, ada RW, ada RT. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara kelompok masyarakat itu adalah seperti itu. Level paling rendah adalah ada lurah, ada RW, ada RT, ada strukturnya, ya. Nah, karena ada struktur itu, dan struktur itu kemudian kan juga bagian dari Pemda sebenarnya, ya kan? Sehingga itulah kemudian bahwa usulan-usulan itu boleh datang dari kelompok masyarakat, dari RT RW itu, dan kemudian kalau ditarik ke atas dari RT RW atau perorangan di dalam RT RW itu ditarik ada lurah, ada camat, ada bupati atau wali kota sampai kepada gubernur, itu bagian dari Pemda. Nah, kalau ormas kan tidak.
Ormas itu contohnya apa sih? Ormas misalnya perajin apa namanya? Kalau bicara mengenai produksi produk pertanian atau misalnya ada rukun tani tembakau misalnya. Jadi dia produk tembakau saja. Atau misalnya rukun tani untuk yang tebu karena dia akan menghasilkan gula. Nah, jadi kenapa kok perencanaannya tidak dilakukan oleh ormas sendiri? Karena mereka itu biasanya adalah kelompok tani yang tidak punya struktur, ya. Dan kalian masih ingat bahwa pengadaan barang dan jasa itu yang disebut sebagai pemerintah itu kalau biaya dari APBN atau APBD. Nah, kelompok masyarakat itu bagian dari APBD secara struktur karena dia bagian dari Pemda. Meskipun dia masyarakat kan ada struktur sampai ke Pemdanya. Kalau ormas nggak begitu, sehingga kemudian ormas itu memang tidak bisa mengajukan usulan sendiri karena mereka tidak ada dalam struktur. Gitu kira-kira maksudnya. Nah, oke. Nah, ini mengenai pertanyaan Rafael. Itu maksudnya gini, saya hanya bicara dengan bahasa sehari-hari bahwa semuanya itu kalau kemudian kita sudah bicara mengenai pengadaan barang dan jasa, dan kemudian pengadaan itu sudah, atau kita bekerjasama dengan pihak ketiga, kita sudah deal, saya mau membuat kerjaan ini, atau kembali lagi contoh masker tadi, misalnya ya, sudah sepakat untuk pengadaan masker itu harga satu, dia kan paketnya 2 nih, untuk masker itu satu paket dan isi 2 itu harganya misalnya 50.000 misalnya. Berarti kalau satuannya adalah 25.000. Oke. Nah, kemudian 50.000 itu kalau kemudian ada pihak, kalau kemudian kita datengin perajin, kamu mau nggak membuatkan masker? Satunya kalau di kamu harganya berapa? Misalnya di level perajinnya misalnya satu paket isi 2 10.000 Pak. Nah, di perajin itu harganya 10.000, di dalam pagu harganya 25. Nah, inilah kemudian selisih itu yang saya bilang fee. Oke lah kalau gitu kamu tolong bikinkan masker dari kamu harganya 10.000, aku tambah 2.000-nya ya. Jadi masing-masing aku tambah 1.000 ya gitu. Jadi mereka udah untung dapat tambahan 2.000. Kemudian di kontrak awalnya tadi dari harga 25, dia kemudian order di subkontrakkan tadi harganya menjadi berapa berarti? So 12.000, kan berarti ada untung berapa? 13.000. Itu yang maksud saya memang bahasanya bukan bahasa sehari-hari dan bukan bahasa yang apa namanya benar gitu ya. Bukan fee itu bukan berarti bahwa kemudian kita membayar fee seperti itu enggak. Tapi bahwa artinya harga tertentu dalam kontrak itu dalam faktanya, ini saya bicara fakta, harganya itu ternyata ada orang yang berani atau bisa membuat barang itu atau jasa itu dengan kualitas yang sama tapi harganya jauh lebih murah gitu ya. Memang tidak terlalu cocok, tapi bisa saja gini, kalau misalnya kalian beli minuman mineral ya, minuman mineral yang botol di jalan-jalan mungkin harganya berapa? 3.000 misalnya ya. Kemudian kalian beli di minimarket harganya juga mungkin 3.000 atau mungkin 4.000 misalnya. Tapi begitu kalian masuk ke restoran, harganya ternyata di sana menjadi 10.000 untuk barang yang sama, merek yang sama. Ya kan? Terus kemudian kalian naik lagi tingkatnya ke restorannya yang lebih bagus, lebih mewah. Bisa jadi harganya akan naik lagi, apalagi kalau kalian makannya di hotel. Untuk barang yang sama, merek yang sama. Nah, ini mencerminkan seperti itu kira-kira maksud saya, bahwa harga tercantum itu semuanya harga resmi kan? Harga yang resmi sesuai dengan tempatnya. Tapi kemudian kalau kita lihat sampai kepada perajin awalnya, ada yang mampu memproduksi barang yang sama dengan kualitas yang sama, tapi harganya lebih murah. Nah, itulah yang saya bilang celah bahwa kemudian meskipun harganya sudah tercantum dalam kontrak,
Tapi kemudian kalau ada orang lain yang mampu atau berani menghasilkan barang yang sama dengan kualitas sama dengan harga yang lebih murah, maka orang itu akan minta tolong pada orang lain yang bisa mengerjakan harga lebih murah. Faktanya gini, mungkin kalian bisa biar lebih tahu ya. Perusahaan-perusahaan itu sebagian besar merupakan bendera. Bendera itu artinya bahwa mereka tuh bukan orang yang murni mengerjakan, tapi mereka memayungi orang-orang karena mereka punya label sebagai perusahaan. Perusahaan-perusahaan inilah yang kemudian dia menjual nama perusahaannya karena dia punya NPWP. Ya, jadi kadang-kadang UMKM itu kan nggak punya NPWP, sehingga dia nggak bisa masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, adalah kemudian perusahaan yang bisa dimintai tolong, dia punya label, dia punya NPWP, dia masuklah ke sana. Jadi yang punya pekerjaan adalah perusahaan yang punya NPWP, dia minta tolong pada orang lain yang punya NPWP tadi, harganya kemudian sudah dikoordinasikan bersama, didiskusikan bersama, sama-sama di sini tidak ada yang dirugikan, gitu. Dan pemerintah pun kalau dalam hal seperti itu tidak merasa dirugikan, meskipun dalam faktanya kemudian harganya itu 10.000 kita bayarnya 20.000 kan berarti kemahalan dong, gitu kan? Ya, tapi sebagai transaksi bisnis ini sah-sah saja bahwa orang itu boleh mengambil keuntungan. Tapi yang tidak boleh mengambil keuntungan adalah pemerintah, ya. Jadi pemerintah itu tidak boleh mengambil keuntungan. Oke, saya tandain dulu sudah 3:30. Tadi dan sudah saya jawab, meskipun jawaban saya nggak panjang-panjang ya. Febriani tadi sudah saya jawab. Kemudian laptop saya kecil nih, jadi saya begitu zoom kemudian layar nggak begitu kelihatan. Nah, ini untuk yang ormas Afifah. Ini apa siapanya? Afifah Nurul. Oke, sudah saya jawab. Kemudian Raffles. Nah, Raffles ini mohon pengertian fee ya. Ini kan bahasa saya bahasa sopan sebenarnya. Kalau dalam prakteknya sih bukan fee namanya ya. Bahwa kemudian kalau kita melakukan transaksi dengan pihak ketiga itu pasti gini, saya mendapatkan pekerjaan untuk membuat masker harganya 25. Tapi saya tahu, saya punya kenalan, ada juga perajin yang mampu membuat harganya 10.000. Saya minta tolong orang itu, tolong dong saya bikinin masker dengan spesifikasi seperti ini, harganya 10.000. Terus biar kamu untung, saya tambah jadi 12. Itu fee-nya seperti itu kira-kira. Nah, 13-nya masuk ke kantong saya, 2.000-nya masuk kepada orang yang saya subkontrakkan itu. Nah, gitu kira-kira bahasa saya dengan bahasa yang sopan itu namanya fee. Meskipun ini sama-sama dengan korupsi sih. Ya, mudah-mudahan jelas bahwa ranah pengadaan itu memang ranah yang rawan untuk korupsi. Baik, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya akan lanjutkan dulu ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Tadi kita masuk ke topik yang pertama mengenai pelaksanaan. Sekarang kita akan masuk topik yang kedua mengenai cara pembayaran. Tadi kita sudah masuk ke salah satu pasal yaitu pasal 47. Kita akan lanjut ke pasal 48. Nah, pasal 48 di situ bunyinya pembayaran swaklola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahasanya cuma begini saja nih, maksudnya apa sih Pak? Jadi kalau gini, kalau kalian belajar mengenai peraturan perundang-undangan itu seperti puzzle. Jadi kalimatnya pendek, tapi kemudian dia ada referensinya kemana gitu. Jadi kalau saya kasih contoh yang ketiga nih, pengadaan atau peralatan suku cadang. Yang pertama bahwa kalau kita bicara mengenai pengadaan barang dan jasa itu, suku cadang itu boleh menyebutkan merek, ya kan? Nah kemudian kalau kemudian kita masuk ke dalam e-katalog, misalnya kita mau mengadakan peralatan suku cadang tertentu dengan merek tertentu misalnya, nah di situ ada
harganya. Nah, boleh nggak sebagai pengelola kegiatan yang sifatnya swakelola itu kemudian kita membeli barang melalui penyedia? Tadi jawabannya boleh. Jadi artinya kalau kemudian kita melakukan pengadaan komponen kendaraan dinas, yang contoh waktu itu ya, misalnya untuk kendaraan dinas pejabat eselon 1, itu ada merek tertentu, kita beli komponen merek tertentu, kemudian kita belinya di e-katalog, kemudian kita belinya melalui transaksi online. Nah, di sini disebutkan bahwa pembayarannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita belanjanya online, kita kemudian belanja secara online dengan sistem, itu boleh, gitu maksudnya. Bahwa aturan-aturan sudah ada, itu dapat dilakukan baik untuk swakelola maupun untuk penyedia. Nah, terus kemudian kalau kita bicara mengenai pembayaran tenaga ahli, honornya berapa? Itu nggak diatur dalam peraturan, dalam perpres pengadaan barang dan jasa ini. Terus kalau kita mau meng-hire tenaga ahli, kita mau bayar berapa? Kita bisa tahu harganya mereka berapa di mana? Itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. Nah, jadi di sini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masing-masing ada peraturan masing-masing. Tenaga ahli diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya. Kalau tenaga kerja diaturnya di mana? Nah, ada upah minimum regional, ada upah minimum provinsi, itu ditetapkan oleh gubernur. Nah, makanya kemudian kita juga kalau kembali lagi tadi, kita bekerja sama dengan ormas. Nah, ormasnya itu akan dibayar berapa kalau kita meng-hire mereka. Honor mereka, upah mereka minimal harus sama dengan upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Nah, faktanya banyak orang yang mau bekerja di bawah harga itu, ya kan? Sehingga kalau mereka tuh bekerja dengan pemerintah, biasanya mereka senang karena harganya pasti sama dengan minimal, sama dengan harga upah minimum regional. Meskipun kalau pemerintah itu bayarnya begitu selesai baru dibayar, tidak bisa dibayar per bulan. Gitu. Nah, jadi pembayaran swakelola itu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi artinya bahwa kalau kita nanti sudah terlibat masuk ke dalam pengadaan, kita pun harus tahu juga peraturan-peraturan lainnya. Peraturan mengenai standar biaya kita harus tahu, penggajian tenaga kerja kita harus tahu, gitu ya. Terus kemudian kalau harga-harganya itu sudah ada dalam e-katalog, kita harus ikutin yang di situ. Semuanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan swakelola. Oke. Dan untuk pembayaran itu hanya satu pasal ini saja yang kalian pelajari. Saya akan lanjutkan lagi ya. Kita sekarang di materi terakhir. Pengawasan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan swakelola. Saya ada pertanyaan dari siapa tadi? Mengenai pengawasan. Oh, Agdan ya. Nanti kita akan masuk ke situ. Pengawasan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan swakelola. Oke. Sekarang kita masuk ke pengawasan dulu. Yang disebut dengan pengawasan adalah mengecek dan mengukur pelaksanaan swakelola. Kemudian yang kedua, menganalisis status perkembangan swakelola. Mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu, dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola. Nah, apakah ini yang melakukan tim pengawasan? Bisa iya, bisa tidak. Ya, nanti saya jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Kita sekarang ngomong pertanggungjawabannya. Ya kan sudah diawasi. Sekarang setelah dilakukan, maka kegiatan yang dilakukan dengan swakelola itu harus dilaporkan secara berkala. Nah, yang dilaporkan secara berkala itu tidak hanya mengenai biaya atau anggarannya saja, tetapi juga mengenai realisasi fisik. Kalau tadi misalnya mengenai pengadaan masker, nah nanti maskernya pun harus dicari fisiknya. Pada contohnya, meskipun tidak akan dihitung sesuai dengan jumlah pesanan, paling enggak kita sudah menerima masker yang ada simbol Kementerian Lembaganya. Nanti akan dicari itu sebagai bukti bahwa ini maskernya ada.
tapi memang tidak dihitung. Karena misalnya kita pengadaannya sejumlah pegawai, yaitu kita melakukan order untuk 1.000 masker misalnya, kita nggak akan menghitung sampai 1.000 maskernya, enggak. Jadi paling nggak cuma membuktikan bahwa masker fisiknya itu ada. Dan kalau ditanya oleh pemeriksa, ada nih Pak, ini contohnya, ini maskernya secara fisik ini, gitu saja. Dan nanti pemeriksa nggak akan nanya juga, maksud sih segini harganya 50.000, nggak begitu. Mereka hanya akan lihat ininya saja, bukti tertulisnya, bahwa ini harganya satu lembarnya 50.000, dikali 10.000, dikali 1.000, sehingga totalnya sekian. Mereka hanya akan mencocokkan ke situ, ya. Dan ini harus dilaporkan secara berkala. Ya, yang pertama adalah laporannya berkala terhadap kemajuannya. Terus kemudian nanti sampai dengan selesai itu dilaporkan juga fisiknya, anggaran dan fisiknya. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir adalah bahwa sampai dengan kemudian selesai 100% mengenai hasil pekerjaan itu sudah diserah terimakan, nanti ada dokumen namanya berita acara serah terima. Dan itu nanti yang akan dicek. Ya. Ini tugasnya siapa? Apakah tugasnya tim pemeriksa atau tim pengawas tadi? Nah, di sini nanti pihak-pihak yang terkait pula yang akan dimintain pertanggungjawaban. Kalimatnya di sini adalah tim pelaksana. Ya, tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan sekolah kepada PPK dengan berita acara serah terima. Nanti yang akan diperiksa adalah PPK. Ya, jadi katakanlah misalnya ini adalah tipe yang ketiga bekerja sama dengan ormas. Nanti yang dimintai pertanggungjawabannya bukan ormasnya, tapi yang dimintai tanggung jawab adalah pejabat pembuat komitmen karena sudah menandatangani perjanjian dengan ormas yang tadi sudah bekerja sama dengan kementerian lembaga yang memberikan pekerjaan. Nah, saya ulangi lagi. Sekarang untuk laporan itu kalau di Kementerian Keuangan sekarang ada punya dua aplikasi. Aplikasi yang pertama namanya OMSPAN, yang kedua namanya adalah SMART. OMSPAN ini dia aplikasi untuk menginput realisasi anggaran. Ya, OMSPAN, kalian mungkin sudah pernah dengar SPAN ya. SPAN itu adalah sistem sistem perbendaharaan anggaran nasional, ya, itu dikelola atau miliknya DJPB atau Ditjen Perbendaharaan, ya, namanya SPAN. SPAN itu perbendaharaan yang punya. Kemudian OMSPAN-nya, OM-nya itu adalah M-nya itu adalah monitoring. Ya, jadi ini adalah aplikasi untuk melakukan monitoring, khusus monitoring mengenai realisasi anggarannya. Nah, kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi juga untuk monitoring, tapi ini khusus untuk mengenai kinerjanya. Volumenya, targetnya berapa, realisasinya berapa. Ya, nanti di situ targetnya target mengenai volumenya. Kok sampai dengan semester 6 misalnya, misalnya sudah sampai dengan semester 1, berarti sudah 6 bulan. Ya. Sudah 6 bulan itu kemudian realisasinya belum 50%, atau saya ulangi gini, 1 tahun kan sama dengan 12 bulan. Ya, nah kemudian kalau 6 bulan itu berarti kan sudah setengah tahun. Kalau sampai dengan 6 bulan, semester 1 sudah setengah tahun, ternyata kemudian realisasinya baru 30%, kemudian nanti akan dicek nih, akan dianalisis. Sudah 1 semester, tapi kok baru 30%, akan dicek mengenai kemajuan pelaksanaan sekolah. Kemudian dianalisis, harusnya sudah 50%, ini kok baru 30%. Nah, dilakukanlah di situ analisisnya. Dicari penyebab-penyebabnya, kemudian akan dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa sih? Misalnya kita berharap sampai semester 1 itu sudah tercapai 50%, tapi ini ternyata baru 30%. Nanti pertama adalah kami di Kementerian Keuangan akan meminta kepada kementerian lembaga yang memiliki kegiatan itu untuk melakukan klarifikasi.
dan memberikan penjelasan. Kenapa kok sampai dengan di bulan Juni atau Juli realisasinya baru 30%? Apa penyebabnya? Nah, pertama itu. Jadi tindak lanjutnya yang pertama adalah akan meminta klarifikasi kepada kementerian lembaga mengenai masing-masing kemajuan swakelolanya. Setelah mendapatkan informasi mengenai penjelasan dan alasan kenapa kok perkembangannya kok sangat rendah misalnya, barulah kemudian dilakukan langkah yang kedua, tindak lanjutnya ini. Jadi nanti ada langkah-langkah misalnya minta dipercepat penyelesaiannya, atau misalnya dijawab bahwa ya betul di semester 1 memang realisasinya hanya 30%, karena nanti 70% sisanya baru akan dilakukan di semester 2. Nah, kok sudah mendapatkan penjelasan seperti itu, sudah selesai. Jadi kalau kemudian harusnya memang sudah 50% tapi baru 30%, nah nanti dari penyebab itulah yang kemudian dilakukan tindak lanjut berikutnya. Misalnya nih, ini terkendalanya Pak karena tadinya anggarannya 100, kemudian ada kebijakan pemotongan anggaran, ada perpu, alokasinya digeser untuk penanganan COVID. Jadi alokasi kami dipotong nih Pak. Tadinya 100, sekarang tinggal 50, jadi hanya 50%-nya saja yang kami bisa lakukan. Nah, kemudian dari sisi itu nanti ada tindak lanjut yang berikutnya. Kalau kemudian alokasinya itu berkurang dan kegiatannya nggak bisa selesai karena alokasinya dipotong, atau waktunya berkurang karena tadinya berharap dilakukan full 12 bulan, tapi ada kebijakan PSBB, 2-3 bulan harus stop dulu. Kita menunggu sampai coronanya berakhir waktu itu ya, sehingga dilakukan PSBB ketat. Nah, waktu dari 12 bulan sehingga berkurang hanya tinggal 7 bulan misalnya. Nah, isu-isu seperti itu kemudian diberikan tindak lanjut. Ya, ini adalah pengawasan. Jadi yang mengawasi sebenarnya adalah bukan KL-nya. KL lah yang melaporkan perkembangannya melalui aplikasi yang disebut aplikasi Omspan terkait dengan anggaran dan aplikasi Smart terkait dengan kinerjanya. Kemudian kami di Direktorat Anggaran yang merupakan mitra dari kementerian lembaga itu akan melakukan monitoring, menganalisis hasilnya melalui aplikasi. Kemudian bagi KL yang kinerjanya rendah atau kinerjanya di bawah yang diharapkan akan dimintakan klarifikasi. Dari klarifikasi itu, kalau kemudian memang ada hambatan, ada kendala, kemudian itu dilakukan tindak lanjut untuk kesepakatan bersama. Apakah misalnya, Pak ini karena alokasinya dipotong dan kami nggak bisa meneruskan, boleh nggak kami stop? Nah itu bisa sepanjang nanti ada kesepakatan dengan mitra yang membawahi kementerian lembaga tersebut. Atau misalnya, Pak boleh nggak dilanjutkan tahun depan nih Pak, kami kan butuh waktunya 12 bulan. Kemarin sudah kepotong oleh PSBB 3 bulan nih Pak, jadi boleh nggak diundur sampai tahun 2021. Nah, nanti ada kesepakatan mengenai itu. Ya, khusus tahun ini, untuk kegiatan-kegiatan yang terdampak karena adanya kebijakan pemotongan dan adanya kebijakan PSBB, apabila kegiatan itu memang urgent dan memang harus selesai, maka diberikan kesempatan untuk dilanjutkan sampai tahun 2021. Dan itu sudah tercantum dalam Perpu dan kemudian sudah diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi boleh dilakukan. Ini salah satu bentuk dari pengawasan dan kemudian tindak lanjut. Pengawasan dan tindak lanjut ini hanya bisa dilakukan apabila kementerian lembaga itu sudah melaporkan hasil perkembangannya melalui aplikasi. Bagi kalian yang tidak melaporkan, bagaimana Pak? Nanti ada tegurannya. Semuanya sudah dibantu oleh sistem ya. Untungnya di kita itu bahwa sebelum ada pandemi, sebagian pekerjaan keuangan di Kementerian Keuangan dan di negara ini, sebagian besar sudah dibantu oleh sistem. Dan ke depan sistemnya akan terus dikembangkan. Sehingga ke depan itu memang arahan Bu Menteri Keuangan, kalau pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah, ya dilakukan saja di rumah. Gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa dari 2 minggu yang lalu saya diminta bekerja di kantor, tapi kemudian karena ada
perkembangan lain ada keluarga pegawai yang terdampak COVID kemudian dirumahkan kembali dan kerja tetap saja jalan, masih bisa terus dilakukan. Gitu, ya. Jadi ini menjadi pertanyaan Agan tadi, sebenarnya pengawasan itu yang melakukan siapa? Pengawasan itu yang melakukan orang lain. Kalian bisa bayangkan ya, kalau yang merencanakan saya, yang melaksanakan saya, yang mengawasi saya, kan berarti saya bisa nipu-nipu orang dong. Ya, jadi biar netral, yang melakukan perencanaan saya, yang melaksanakan saya, yang mengawasi itu orang lain. Kemudian nanti yang menilai saya itu berhasil atau enggak itu harusnya orang lain. Nah dalam ini yang mengawasi adalah Kementerian Lembaga sebagai mitra dari KL-KL yang punya alokasi. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Nah ini tambahan terakhir, bahwa semuanya sudah diatur di dalam pasal 49. Ya. Setelah mereka melaporkan perkembangannya tiap bulan, saya tambahkan dulu. Ini. Pelaporan dilakukan secara berkala, tadi sudah dibantu oleh sistem, namanya aplikasi Smart dan aplikasi Omspan, ya. Nah, kemudian mengenai DIPA, kalian sudah belajar juga mengenai DIPA ya. Nah, DIPA itu ada namanya halaman 3 DIPA. Kalau kalian belajar DIPA, halaman pertamanya itu mengenai informasi kinerja. Informasi kinerja itu di situ isinya DIPA ini DIPA-nya kementerian lembaga mana, eselon 1-nya eselon 1 mana, itu ada di lampiran 1, di halaman 1, maaf. Di halaman 1 DIPA isinya mengenai informasi kinerja. Kementeriannya apa, eselon 1-nya apa, programnya apa, kegiatannya apa, keluarannya apa, alokasinya berapa, itu ada di lampiran 1. Di halaman 1, maaf, 1. Kemudian di halaman 2 itu lebih kepada sumbernya. Tadi di halaman 1 ada namanya output dan ada alokasi. Nah, kemudian di halaman 2 nanti bicara mengenai alokasi dan kemudian output yang ada di halaman 1 itu sumbernya dari mana. Jadi kalau dia punya PNBP-nya berapa dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun Kementerian Lembaga itu menghasilkan PNBP-nya berapa? Nah, dari PNBP sekian itu yang digunakan sebagai belanja itu berapa? Itu dimunculkan di halaman 2. Kemudian di halaman 3 itu nanti dirinci lagi. Angka PNBP yang ada di halaman 2 DIPA itu target bulanannya berapa? Jadi total yang di halaman 2 kalau dibagi ke dalam 12 bulan, di bulan pertama itu kira-kira kita akan menerima PNBP-nya berapa? Bulan kedua PNBP kita berapa? Bulan ketiga PNBP kita berapa? Nah itu kemudian kalau angkanya berbeda, karena sudah menjadi DIPA dan sudah masuk dalam lampiran itu, sudah masuk dalam halaman 3 DIPA itu, kalau berubah harus dilakukan revisi. Direncanakan misalnya PNBP-nya itu 120, jadi masing-masing itu nilainya 10 per bulan. Tapi ternyata di bulan pertama 10 tercapai, kedua 10 tercapai, bulan ketiga ternyata hanya 5. Nah, kok beda nih, tadinya 10 kok jadi 5, gitu ya. Nah, nanti dari adanya kejadian itulah yang kemudian akan dilakukan monitoring tadi. Jadi mengambil tindakan terhadap kejadian. Kejadiannya apa? PNBP-nya ini nggak tercapai karena ada pandemi. Banyak UMKM yang kemudian tidak bisa beroperasi. Mereka harus bekerja di rumah sehingga mereka nggak bisa berdagang, PNBP-nya menjadi kecil gitu. Nah itulah kemudian selain tadi ada Omspan, mereka juga punya dokumen monitoring yaitu halaman 3 DIPA. Halaman 3 DIPA karena di situ berisi mengenai rencana atau target penerimaan bulanan, jadi uang yang diterima bulan, atau rencana pengeluaran. Jadi tiap bulan belanja yang akan dikeluarkan itu berapa. Terkait dengan tadi misalnya alokasinya 100 kemudian dipotong karena adanya COVID, nah berarti rencana bulannya pun harus dikoreksi. Gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, ini ada laporan berkala, dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK. Setelah selesai semuanya, kemudian terakhir adalah bahwa tim pelaksana pun akan melaporkan hasil akhirnya
kepada PPK. Ya. Nah, di sini ada kata-kata sih, pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala. Ini untuk internalnya. Tetapi yang tadi saya bilang bahwa ada tindak lanjut, kemudian ada isu-isu yang terkait, itu laporan berkalanya dilakukan melalui aplikasi yang disebut sebagai aplikasi Omspan dan aplikasi Smart, dan itulah yang kemudian yang melakukan pengawasan adalah dari Kementerian dari Kementerian Keuangan selaku mitra dari KL tersebut. Kalau tim pengawas ini adalah nanti dia tugasnya adalah memastikan rencananya realisasinya terjadi sesuai dengan rencana, kemudian nanti hasilnya pun sesuai dengan rencana. Itulah tim pengawas internal. Tapi kemudian kalau yang tadi disampaikan pengawasannya, kalau pelaporan itu dilakukan secara berkala dan kemudian nanti dilakukan pengawasannya itu dilakukan secara eksternal. Jadi saya ulangi lagi untuk yang jawaban ke Afdan tadi, pengawas itu dilakukan dari dalam, namanya adalah pengawasan internal, tapi juga ada pengawasan yang dilakukan secara eksternal. Ya, nah yang bertanggung jawab akhirnya adalah PPK dan KPK di internal kementerian lembaga itu, bukan kepada pihak yang sudah dilakukan kerjasamanya. Ya, itu yang saya perlu sampaikan ke kalian, sehingga tugas dari pejabat atau panitia penerima hasil itulah yang melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan swakelola yang akan diserah terimakan. Ini diatur di pasal 58 sebagai ayat penutup untuk kesempatan kita pada sore hari ini. Ayat ini, pasal ini juga akan kita munculkan kembali di minggu depan, bahwa untuk penyedia itu sifatnya sama, setelah pekerjaan selesai, kemudian akan diserah terimakan, maka kemudian pejabat penerima hasil ataupun panitia penerima hasil itulah nanti akan melakukan pemeriksaan administratif yang sifatnya merupakan verifikasi dokumen. Jadi dokumennya tertulis angkanya sekian, jumlahnya sekian, itulah nanti akan dicek secara fisik antara harga dengan jumlah barang dan fisik yang dituliskan di situ, apa yang diterima itu harus sama. Nah, itu materi kita untuk kesempatan pada hari ini. Kita masih punya waktu kira-kira setengah jam. Apakah ada yang mau bertanya?